Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda semua orang-orang berbahagia? Wah, langsung berbahagia. Di sana orang-orang berbahagia kah? Macam ragu-ragu kebahagiaan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah. Itulah yang kita dengar dari Injil tadi, sabda bahagia dari Allah sendiri kepada kita umatnya. Tak dapat disangkal bahwa sebagai manusia, kebahagiaan menurut kita adalah memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, kehormatan, dan sejenisnya. Inilah kebahagiaan kita manusia yang masih hidup di dunia. Maka tak jarang dalam kehidupan kita, orang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan itu walaupun dengan cara-cara yang tidak halal. Saling memfitnah, saling membunuh, saling menghancurkan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kebahagiaan bagi kita adalah memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan terpandang di hadapan manusia. Tidak heran kalau kita saling sikut menyikut untuk merebut kebahagiaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah, kata Yesus. Kebahagiaan versi Yesus yang kita dengar dari Injil tadi adalah kebahagiaan yang bukan seperti kita. Yesus bilang, berbahagialah hai kamu yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa seluruh yang dimilikinya berasal dan bersumber dari Allah. Entah dia kaya, entah dia memiliki kekuasaan, orang ini sadar bahwa semuanya berasal dan bersumber dari Allah. Dan memang itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan kekayaan, seketika Tuhan plek, habis binasa. Entah dengan bencana, kebakaran rumah, atau apapun. Tak bisa kita andalkan. Begitu juga dengan kekuasaan. Berapa lama sih Anda berkuasa? Paling tinggi 10 tahun. Setelah 10 tahun Anda berkuasa, lihatlah orang-orang yang telah mengalami itu. Tak kala kita mengandalkan kekuatan kita, tak kala kita mengandalkan kekayaan dan kekuasaan semata hingga mengabaikan kekuatan dan kuasa Allah, maka disitulah sesungguhnya ratap tangis dan kesedihan kita manusia. Maka Yesus berkata, berbahagialah kamu, hai orang miskin di hadapan Allah. Orang yang menyadari keadaannya, dan karena itu pula dia memperlakukan sesamanya dengan penuh cinta dan kasih. Berbahagialah kamu orang yang berduka cita, yang haus akan kebenaran dan keadilan, yang dihina dan dicaci maki karena namaku, kata Tuhan. Karena sesungguhnya engkau akan memiliki kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah versi kebahagiaan yang kita dengar dari Yesus dari Injil tadi. Dan dalam bacaan pertama dengan amat jelas ditegaskan bahwa yang kita cari pertama dan utama siapa? Adalah Tuhan. Kitab Yefanya dalam bacaan pertama mengatakan, carilah Tuhan, carilah Dia dimanapun engkau berada, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan dalam bacaan kedua dikatakan, walaupun kita bodoh di hadapan manusia, walaupun kita adalah orang-orang terhina di hadapan dunia ini, tapi di mata Tuhan, orang-orang yang sadar siapa dirinya akan mengalami sukacita dan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita semakin berat dan susah di tengah-tengah dunia yang lebih mementingkan kekayaan, kekuasaan, dan keduniawian. Seringkali kita merasa lelah dan letih
air mata bercucuran melihat dan meratapi situasi di sekitar kita. Dan saat itulah Tuhan berkata, carilah aku, carilah Tuhan dimanapun engkau berada. Walaupun secara dunia mungkin kita dianggap bodoh, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sakit dan menderita, namun tak kala kita tetap datang dan ingat pada Tuhan, maka seperti yang Dia katakan, kelegaan akan kita rasakan. Dan itu yang kita alami dan kita lihat dari para rasul, tokoh-tokoh gereja kita. Ketika mereka disiksa, ketika mereka difitnah, ketika mereka diludahi, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan dalam penderitaan dan situasi sakit mereka mengalami damai dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, carilah Tuhan dan jadilah orang-orang yang berbahagia karena selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan Anda sehari-hari. Dan itu kita ungkapkan lewat relasi kepada sesama, kepada siapapun, dengan penuh kasih seperti kita telah dikasihi dan dicintai Tuhan. Immanuel, Allah beserta Anda semua.